Bapa di dalam surga, rasanya tidak ada pilihan lain selain kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu yang kuat. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Sekarang kami mau duduk diam, belajar akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi setiap kami, nasihatilah kami ya Bapa, supaya hidup kami didapati berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, bangsa kita termasuk salah satu kota Jakarta sedang menghadapi situasi yang tidak kondusif. Maka lewat kesempatan hari ini saya menghimbau Bapak Ibu juga bisa menjaga diri baik-baik. Jika tidak ada hal kepentingan yang harus keluar rumah, lebih baik Bapak Ibu bersama dengan keluarga di dalam rumah. Nanti selesai pemberitaan firman Tuhan, kita akan meluangkan waktu untuk kita bersama-sama mendoakan bangsa kita Bapak Ibu. Pemberitaan firman Tuhan hari ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah pemahaman yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui hal ini, tetapi mungkin juga belum tahu. Yang ingin saya bahas pada siang hari ini yaitu berbicara mengenai pembelaan Tuhan. Kalau kita memahami dua kata ini Bapak Ibu, seringkali kita mengartikan dua kata ini dengan pemikiran yang sangat manusiawi atau cara berpikir kita sebagai seorang manusia. Yaitu kalau kita berbicara soal pembelaan Tuhan, maka ada satu sisi yang dibela, ada satu sisi yang saya pakai istilah dipermalukan atau dijatuhkan. Secara umum, kalau kita membahas soal pembelaan Tuhan, konsep berpikir kita seperti ini. Kalau seandainya kita yang disakiti, kita yang mendapat dampak negatif, kita yang dikecewakan, orang lain yang memberikan pengaruh atau dampak buruk atas hidup kita, maka kita berharap orang-orang itu akhirnya mendapatkan hukuman dari Tuhan, atau kita berharap orang itu dipermalukan atau dijatuhkan oleh Tuhan. Kalau kita mendengar orang yang menyakiti kita itu sudah dipermalukan, atau bahkan sudah dijatuhkan, bahkan sampai datang kepada kita untuk minta maaf, seringkali justru kita berpikir, tuh kan, Tuhan bela saya, makanya kamu jangan macam-macam sama saya. Lihat, kemarin kamu mempermalukan saya, tapi hari ini aku menang dan kamu kalah.
Kita seringkali berpikir demikian. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita seringkali berpikir atau menilai bahwa pembelaan Tuhan itu soal siapa yang keluar sebagai pemenang dan siapa yang keluar sebagai pecundang atau seseorang yang dipermalukan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita berpikir demikian, maka sebenarnya kita sedang memframing atau sedang mengkotakkan Tuhan atau sedang membatasi bagaimana Allah bekerja. Kalau kita berharap orang yang mempermalukan kita atau orang yang menyakiti kita, kita berharap Tuhan membalas seperti yang orang itu sudah lakukan kepada kita, maka sebetulnya kita juga tidak ada bedanya dengan orang yang menyakiti kita, Bapak Ibu. Kita berharap, bahkan kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan membela kita, supaya Tuhan bekerja, tapi atas maunya kita. Kalau Tuhan tidak bekerja atas maunya kita mulai protes sama Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak bela aku? Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak berperkara? Katanya Tuhan pembela umatnya. Katanya Tuhan membela. Tapi nyatanya Tuhan diam aja tuh. Tidak ada perubahan terhadap orang yang memalukan kita atau yang menyakiti kita. Orang tuh masih baik-baik aja. Bapak Ibu, pikiran itu pikiran yang manusiawi. Manusiawi. Tetapi kalau kita berpikir seperti itu, kita sedang mengkotakkan Tuhan. Di kotak. Apa kotak ini apa? Kotak ini adalah pikiran kita. Atau maunya kita. Jadi Tuhan harus ngikutin pikiran kita. Tuhan harus ikutin maunya kita. Padahal pola pikir seperti itu bukanlah pola pikir orang Kristen yang sudah dewasa. Pertanyaannya sekarang begini Bapak Ibu. Bagaimana kalau yang terjadi itu justru sebaliknya? Bagaimana kalau bukan orang lain yang mengalami kesusahan, orang yang merugikan kita mengalami kesusahan, tapi kita sendiri yang terus-menerus berjalan dalam jalan yang sulit? Bagaimana kalau kita sudah berdoa, tapi doa kita tidak dijawab-jawab, belum dijawab lebih tepatnya Bapak Ibu. Belum dijawab-jawab. Tetapi orang yang berbuat semena-mena atas kita, justru hidupnya terlihat baik-baik saja. Lancar. Bahkan seperti tidak punya masalah. Lurus kayak jalan tol yang baru. Tapi kita seperti berjalan dalam jalan yang banyak bebatuan, banyak belok-beloknya, banyak lika-likunya. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita memframing Tuhan, mengkotakkan Tuhan, lalu justru yang sebalik yang terjadi dalam diri kita yang semakin dirugikan, kita yang makin mengalami kesulitan, kita yang mengalami tidak ketemu jalan keluar. Kalau kita masih menggunakan pola pikir ini Bapak Ibu, percayalah
suatu saat kita akan kecewa dengan Tuhan dan kita akan meninggalkan Tuhan. Tetapi izinkan saya siang hari ini mengajak Bapak Ibu semua untuk kita belajar siang hari ini dari sebuah realita kehidupan yang dialami oleh seorang tokoh di Alkitab. Bahwa pembelaan Tuhan tidak bersifat seperti ini. Oke, mungkin selama ini jangankan Bapak Ibu, dulu pun saya juga berpikirnya begini kok. Jangankan dulu ya, beberapa bulan yang lalu saya masih begini. Pola pikir saya tentang pembelaan Tuhan. Oke, enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi yuk mari sekarang kita siang hari ini, kita buka dengan lembaran pola pikir yang baru. Kita belajar dari Alkitab, bagaimana Allah menyatakan pembelaannya atas orang ini. Sehingga, kalaupun situasi yang terjadi itu justru semakin kita makin rugi, makin di bawah, makin gak bisa apa-apa, kita pun tetap tidak akan kecewa dengan Tuhan. Kita pun tetap tidak akan meninggalkan Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya membuka dalam Mazmur pasal 73 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 73 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Tapi okelah kita mulai dari ayat 1 saja ya. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat 1 Bapak Ibu, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kalimat ini bisa menjadi sebuah kalimat pembukaan, tetapi kita juga bisa menjadikan kalimat ini sebagai kalimat kesimpulan. Tapi baiklah Bapak Ibu, kita gunakan ayat ini sebagai pembuka dan nanti sebagai kesimpulan. Ayat ini Bapak Ibu ditulis oleh seorang tokoh bernama Asaf. Asaf ini bukan orang biasa saja. Asaf ini bukan orang yang tidak punya jabatan atau tidak punya sebuah kesibukan gitu ya. Asaf ini adalah seorang pelayan Tuhan. Asaf ini adalah seorang penyanyi, pemimpin pujian di bait Allah. Ya namanya seorang pemimpin pujian seperti W.L. Singer gitu ya Bapak Ibu. Tentu kita akan mengajak jemaatnya atau orang-orang beribadah kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Udah pasti tugasnya seperti itu. Kalau seorang pemimpin pujian hidupnya juga tidak dijaga, hidupnya penuh dengan kedengkian, hidupnya penuh dengan iri hati, maka dia pun tidak akan bisa menjadi alat Tuhan yang efektif. Nah, Asaf ini seorang penyanyi, seorang pemimpin pujian di bait Allah yang setiap hari melayani Tuhan dengan setia. Karena orang Israel pada zaman itu setiap hari ada aja yang datang ke bait Allah. Ada saja yang datang ke bait Allah untuk memberikan korban, beribadah dan sebagainya. Tetapi sebagai manusia biasa, Asaf mengalami keguncangan di dalam hatinya. Asaf hampir tergelincir dalam imannya karena sebuah fakta kehidupan, yaitu orang fasik, orang pembual, hidupnya baik-baik saja. Ketika si Asaf melihat sebuah realita, orang yang jahat, orang fasik di ayat 3 Bapak Ibu, itu diartikan sebagai orang jahat, orang wicked.
orang jahat, orang licik, orang yang berani melawan Tuhan, hidupnya baik-baik saja. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang keempat, yang kelima, ya 6, 7. Di situ ada kata karena kegemukan. Untung saya belum kegemukan. Saya gemuk tapi belum kegemukan. Buktinya apa? Masih cukup baju saya. Aduh. Makanya saya nggak baca ayat berikutnya Bapak Ibu. Realita orang yang jauh dari Tuhan, orang yang jahat, orang yang suka membual, justru hidupnya semakin diberkati. Tapi Asaf, orang yang melayani Tuhan, yang memberikan hidupnya sepenuhnya melayani Tuhan, tapi masalahnya nggak habis-habis. Bahkan hidupnya mungkin jauh dari kesejahteraan orang fasik atau orang jahat. Bapak Ibu, ketika saya membaca ulang pasal ini, saya merasakan ini adalah sebuah pergumulan yang jujur. Pergumulan yang jujur. Si Asaf tidak melihat apakah orang fasik ini punya jabatan atau tidak. Orang lebih unggul potensinya atau kualitasnya dari dia atau tidak. Asaf nggak lihat itu. Asaf hanya melihat mereka orang fasik, orang yang tidak peduli pada Tuhan, orang yang hidup maunya sendiri, orang yang berlaku jahat, tapi kok hidupnya lebih enak. Mereka sehat, mereka kaya, tidak kena masalah. Sementara orang benar, dalam hal ini Asaf mengaca atau bercermin pada dirinya sendiri. Saya sudah berusaha hidup benar, saya berusaha hidup suci, saya berusaha hidup kudus, saya menjaga diri saya supaya saya layak melayani Tuhan, supaya saya layak membawa umat-umat Israel bertemu dengan Elohim Yahweh, tapi hidupku penuh dengan perjuangan air mata. Bagaimana kalau kita di posisi Asaf, Bapak Ibu? Jangan-jangan kita malah mundur dari pelayanan. Jangan-jangan kita malah nggak mau ke gereja lagi. Ngapain doa? Ngapain beribadah? Tuh orang yang nggak takut Tuhan aja hidupnya nggak ada masalah. Bapak Ibu, coba kita merefleksikan dalam hidup kita. Rasanya yang Asaf alami juga kita alami, bukan? Kita yang berusaha hidup takut akan Tuhan, kita yang berusaha hidup kudus, kita yang jaga mulut, jaga perkataan, jaga sikap. Kita berusaha mengatur hidup kita dengan benar, tapi tetap aja ada masalahnya. Tetap aja ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, disinilah kita sering salah mengerti soal pembelaan Tuhan, Bapak Ibu. Kita mengira pembelaan Tuhan adalah ketika keadaan orang fasik atau orang jahat itu berbalik buruk, terus kita jadi makin membaik. Kalau kita melihat dari kisah Asaf dalam Mazmur pasal 73 ini, Bapak Ibu, pembelaan Tuhan itu tidak selalu bekerja demikian. Waktu Asaf masuk ke dalam tempat kudus Allah, Asaf mengalami sebuah pengalaman rohani, di mana Asaf matanya terbuka dan dia melihat apa yang nampak di dunia ini.
Asaf menyadari bahwa apa yang nampak di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Orang fasik, orang jahat, orang yang tidak peduli tentang Tuhan, orang yang merugikan sesamanya, boleh nampak kuat, boleh nampak berhasil, tetapi Asaf melihat mereka sesungguhnya berada di tempat yang licin. Dan hidup mereka bisa berakhir dalam sekejap. Dan apa yang orang mereka banggakan, semuanya hanya bersifat sementara. Tetapi Asaf menyadari satu hal yang jauh lebih penting, lebih berharga. Yang akhirnya membuat Asaf berubah pola pikirnya. Apa itu yang ditemukan? Kedekatannya dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan. Makanya Asaf berkata di ayat yang ke-28. Tetapi aku tetap dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini yang jauh lebih berharga dibandingkan apa yang didapatkan oleh orang-orang fasik selama mereka hidup di dunia. Bagaimana Asaf bisa tetap dekat sama Tuhan? Bagaimana Asaf tetap memiliki koneksi dengan Tuhan? Meskipun hidupnya penuh dengan linangan air mata, tetapi yang penting aku tetap berada dekat dengan Tuhan. Dan itu yang lebih berharga daripada kekayaan seberapa besarnya di dunia ini. Perhatikan Bapak Ibu. Cara Allah membela Asaf itu bukan dengan menjatuhkan orang fasik loh. Seperti yang tadi kita pikirkan ini. Bukan yang seperti ini. Siapa menang siapa kalah. Nah, cara Allah membela Asaf bukan seperti pola pikir lama ini. Cara Allah membela Asaf juga bukan dengan cara membuat Asaf tiba-tiba kaya, sehat, seperti orang fasik. Enggak. Tetapi pembelaan Tuhan justru berupa pemulihan hati, pembenahan cara pandang, kedewasaan iman, dan pengenalan akan Tuhan. Itu cara Allah membela Asaf. Tuhan membela Asaf dengan cara apa? Dengan cara memegang tangan Asaf dan memberikan nasihat-nasihatnya. Coba lihat di ayat 21 kita mulai. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap dekat di hati, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dengan kata lain Bapak Ibu, pembelaan Tuhan bukan tentang siapa yang kalah atau menang. Tetapi siapa yang benar-benar aman di hadapan Tuhan. Pembelaan Tuhan juga sudah bukan seperti yang tadi kita pikirkan ini. Siapa yang akan diangkat dan siapa yang dipermalukan. Bukan. Tetapi pembelaan Allah yang Allah lakukan adalah posisi. Apakah kita didapati aman di hadapan Allah atau tidak? Karena itu Bapak Ibu,
kita juga harus memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki posisi yang aman di hadapan Allah. Jangan sampai kita sibuk meminta pembelaan Allah dengan cara merugikan orang yang menyakiti kita, tapi kita sendiri gak aman di hadapan Allah. Kita ingin dibela Allah, tapi kita sendiri jahat, Bapak Ibu. Kita pingin Allah membela kita. Kita pingin Allah berada di pihak kita. Tetapi kita maunya orang yang nyakitin kita juga mengalami kerugian seperti kita alami. Kita jahat juga, Bapak Ibu. Apa bedanya dengan kita dengan orang yang menyakiti kita, yang merugikan kita? Coba munculin lagi tadi ayat 22. Ini hebat, Bapak Ibu. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Terus, dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Munculkan ayat ini. Kalau kita melihat secara teks keseluruhan, kita bisa melihat realita kehidupan orang fasik. Di tempat licin, engkau tempatkan mereka dan seterusnya. Sehingga mereka bisa jatuh. Lalu realita Asaf, aku tetap dekat dengan engkau Tuhan. Seperti hewan aku di dekatmu, tapi aku tetap dekat denganmu. Lalu ada satu realita lagi. Ada satu realita lagi. Realita Allah. Apa yang Allah lakukan? Ini. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Allah memberikan nasihat-nasihat. Allah memberikan pewahyuan kepada Asaf. Kalau dalam imajinasi, ini imajinasi saya Bapak Ibu. Mungkin Allah berkata, udah gak usah dendam. Udah gak usah iri. Yang penting kamu dekat dengan aku Asaf. Dalam imajinasi saya. Tetapi saya memahami kalimat ini begini Bapak Ibu. Ketika kita berada dalam dekat dengan Allah. Terhadap apa kondisi kita. Kita datang di hadapan Allah. Kita membawa masa kita ke hadapan Allah. Dan Allah menasihati kita, maka satu yang pasti, kita makin mengenal pribadinya Allah. Dan kalau kita makin mengenal pribadinya Allah, kita tidak akan kecewa dengan Tuhan. Aku mengenal siapa yang aku sembah. Aku mengenal siapa yang aku ikuti. Aku mengenal siapa penolongku. Dan dia tidak mungkin mengecewakan aku. Kenapa? Aku dekat dengan dia. Dan dia menasihati aku dengan kebenarannya. Sehingga apa? Pola pikirku berubah. Pemahamanku berubah. Imanku makin dewasa. Dan aku makin kenal dengan Tuhan yang aku sembah. Makanya Asaf mengalami transformasi berpikir Bapak Ibu. Asaf tidak lagi berpikir, kenapa Tuhan tidak mencelakakan orang fasik di bumi ini? Asaf tidak berpikir gitu lagi. Apapun, bagaimana kondisi orang lain, tidak penting buat saya. Yang penting aku tetap dekat dengan Tuhan. Orang mau jahat sebagaimanapun, orang yang makin lalim, orang yang makin tidak peduli dengan Tuhan, tetapi aku akan tetap mengikut Tuhanku. Makanya Bapak Ibu, kalau sampai kita tidak makin jatuh cinta kepada Tuhan, padahal sudah begitu banyak Tuhan bekerja dan Tuhan membela kita, ada yang salah dalam diri kita. Harusnya semakin lama kita mengiring Tuhan, harusnya kita makin kuat iman kita.
Tetapi kenapa kita tidak bisa mengalami seperti itu? Karena kita memframing Tuhan tadi. Kita mengkotakkan Allah. Allah, Tuhanku, Engkau harus bekerja seperti ini, bukannya seperti ini. Mauku seperti ini Tuhan, bukannya seperti ini. Kalau kita terus berpikir seperti itu, kita menjadikan Tuhan sebagai hamba kita. Padahal harusnya kitalah yang hamba Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, berbicara soal pembelaan Tuhan, kita harus keluar dari cara berpikir yang lama. Kita harus kembali pada pemahaman ini. Apakah aku orang yang aman di hadapan Allah atau tidak? Asaf juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi ketidakpengertiannya tentang realita yang dia lihat, Asaf memperkarakan kepada Tuhan. Mungkin Asaf bertanya sama Tuhan, apa maksud semua ini Tuhan? Tetapi Asaf tidak memilih kecewa dengan Tuhan. Asaf memilih duduk di dekat Tuhan. Seperti hewan. Ya kan? Seperti hewan. Artinya apa Bapak Ibu? Merasa aman. Merasa aman. Merasa aman ketika dekat dengan Tuhan yang dia layani. Makanya Asaf memilih duduk dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita memilih untuk memperkarakan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan nasihatnya, Tuhan memberikan jawaban atas pergumulan yang kita sedang hadapi, maka akan membuat kita makin jatuh cinta sama Tuhan. Waktu kita makin jatuh cinta sama Tuhan, maka kita akan makin percaya sama Tuhan. Waktu kita makin percaya sama Tuhan, kita tidak mungkin lagi kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Kalau sampai kita kecewa dengan apa yang Tuhan kerjakan, berarti ada yang salah di dalam diri kita. Ada satu lagu bagus yang dikarang oleh Pak Eras ya, di A. Ya. Jadi pembelaan Tuhan itu bukan untuk memuaskan ego kita, tetapi pembelaan Tuhan itu untuk mendewasakan iman kita Bapak Ibu. Bayangkan kalau seandainya pembelaan Tuhan itu hanya berupa kejatuhan orang lain. Bukankah itu sama dengan kita mendangkalkan kuasa Tuhan? Atau justru kita terjebak di dalam kesombongan-kesombongan rohani. Tetapi pembelaan Tuhan yang sejati adalah ketika kita makin diteguhkan, iman kita diperbaharui, dan karakter kita semakin dibenahi, sehingga hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita menerima sebuah pemahaman ini Bapak Ibu, maka orang lain juga bisa melihat hidup kita berubah. Kita tetap setia sama Tuhan, kita tetap rendah hati, tetap mengasihi, meskipun hidup tidak selalu mudah, tetapi disitulah Allah sedang membela kita. Bapak Ibu Saudara, Allah memperhatikan kita. Pembelaannya bukan menjatuhkan orang-orang yang melukai kita, tetapi pembelaannya justru menguatkan kesetiaan kita kepada Allah.
maka pembelaannya adalah kepastian kita bersama dengan Dia dan hidup kita tidak akan sia-sia. Pada akhirnya kita bisa mengatakan kalimat seperti yang Asaf katakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Inilah pembelaan Tuhan. Inilah puncak pembelaan Tuhan. Bukan keadaan luar, tetapi hati kita yang dipenuhi oleh Allah sendiri. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar menerima pembelaan Tuhan dengan cara yang benar. Kita tinggalkan pola pikir kita yang lama. Kita kenakan pemahaman yang baru. Kalau kita sedang diproses dalam kesulitan hidup, bukan berarti Tuhan tidak membela kita. Justru di dalam masa sulit itulah Tuhan sedang membenahi kita, membentuk karakter kita, dan mempersiapkan kita untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, jangan goyah. Jangan iri terhadap orang lain. Jangan mengukur pembelaan Tuhan dari jatuh bangunnya orang lain. Lihatlah diri kita. Jika kita tetap dekat dengan Tuhan, jika kita tetap mampu bersyukur, kita tetap bisa mengasihi, itulah tanda bahwa Tuhan sedang membela kita. Amin Bapak Ibu.